dengan mosi, dewan ini percaya bahwa organisasi aktivis lingkungan harus memulai kampanye sabotase dan penghancuran terhadap perusahaan-perusahaan besar pencemar lingkungan. Maka perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baik Dewan Juri, sebelum masuk kepada inti argumen, izinkan kami untuk membawakan definisi terlebih dahulu. Pertama, organisasi aktivis. Saya rasa organisasi aktivis adalah kelompok terstruktur yang berfokus pada keadaan iklim, bukan kelompok pemberontakan yang bersenjata. Dewan Juri. Sabotase dan penghancuran, tindakan fisik terencana untuk melumpuhkan alat produksi seperti halnya bulldozer, pipa minyak, dan juga mesin pabrik. Kemudian Dewan Juri, mari kita lihat kondisi di status quo pada kondisi saat ini, yaitu kegagalan jalur konvensional, krisis iklim memburuk, yaitu negosiasi iklim global seperti COP dan regulasi pemerintah dinilai terlalu lambat dan seringkali tunduk pada lobby korporasi besar. Kemudian yang kedua Dewan Juri, yaitu aktivisme damai diabaikan. Metode konvensional seperti demonstrasi dan lain-lain itu nggak lagi efektif untuk menghentikan operasi perusahaan atau pencemar. Jadi untuk aktivitas unjuk rasa dan lain sebagainya, demonstrasi itu sama sekali nggak diambil peduli, dan pada akhirnya juga ini nggak efektif untuk menghentikan operasi perusahaan pencemar ini. Dewan Juri. Kemudian kriminalisasi aktivis, itu pemerintah di berbagai negara justru memperketat undang-undang untuk menganimalisasi aktivis lingkungan yang damai. Dewan Juri. Sebenarnya pemerintah di berbagai negara itu justru memperketat undang-undang untuk menganimalisasi aktivis lingkungan yang damai. Kemudian mari kita masuk kepada dunia ideal kita di saat ini. Dewan Juri. Dunia ideal yang kami bayangkan adalah perusahaan pencemar lingkungan mengalami kerugian finansial signifikan secara instan, memaksa mereka menghentikan operasi destruktif. Jadi kami mau ketika misalnya aktivitas ini dilakukan, maka perusahaan pencemar lingkungan itu pada akhirnya akan mengalami kerugian finansial karena alat mereka itu pada akhirnya diberhentikan dan dirusakkan. Kemudian akan memaksa mereka untuk menghentikan operasi destruktif tersebut. Dewan Juri. Maka saya rasa kami harus bawa kemudian terciptanya efek jerah sehingga korporasi lain itu nggak merusak alam lagi. Maka dari itu kami juga mau kalau terciptanya efek jerah, di mana ketika ini terjadi maka korporasi-korporasi dan perusahaan-perusahaan tersebut tuh enggak lagi mau akan merusak lingkungan dan sebagainya dan meninggalkan efek jerah bagi mereka. Dewan Juri. Maka mereka nggak akan merusak alam lagi, dan juga penyelamatan sebelum nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi daripada kita menunggu pada akhirnya ketika lingkungan kita ini tercemar dan pada akhirnya makin berantakan lagi, Dewan Juri, maka kita harus melakukan penyelamatan sebelum akhirnya ini nggak bisa diperbaiki lagi. Dewan Juri. Maka saya rasa saya harus membawa 2 poin argumen. Mari masuk kepada poin argumen saya yang pertama, yaitu justifikasi moral pembelaan diri. Kami rasa menghancurkan properti korporasi adalah tindakan membela diri yang sah karena perusahaan telah melakukan kekerasan fisik terlebih dahulu kepada manusia dan juga alam. Dewan Juri. Kami rasa dalam sisi moral kami menghancurkan ketika mereka menghancurkan properti korporasi itu sebenarnya adalah tindakan membela diri yang sah. Dewan Juri. Karena kenapa? Karena perusahaan-perusahaan tersebut telah lebih dahulu melakukan kekerasan fisik kepada manusia dan alam. Dewan Juri. Bayangkan Dewan Juri, ketika misalnya hal ini terus terlaksana, maka akan memunculkan bencana alam dan pada akhirnya juga akan membahayakan kehidupan manusia di bumi dan juga membahayakan kondisi alam lebih lanjut. Dewan Juri. Kemudian Dewan Juri, seperti yang saya sudah bilang tadi, yaitu ini bisa mencemari udara, meracuni air, dan juga memicu pemanasan global. Hak hidup manusia secara moral itu jauh lebih tinggi daripada hak kepemilikan barang sebuah perusahaan. Jadi kami rasa dari sisi moral penghidupan kemanusiaan itu akhirnya itu akan lebih layak dan lebih tinggi daripada hak kepemilikan dari barang sebuah perusahaan tersebut. Dewan Juri. Ketika hukum negara gagal terlindungi, warga perusahaan menyuap pemerintah, maka masyarakat memiliki hak moral untuk melumpuhkan senjata yang digunakan untuk membunuh mereka. Dewan Juri. Ketika misalnya hukum negara itu malah melindungi ketika hukum negara itu gagal untuk melindungi warga karena perusahaan itu banyak yang menyuap pemerintah, maka masyarakat, ketika kita sebagai masyarakat itu punya hak untuk melumpuhkan senjata yang digunakan untuk membunuh mereka, karena pada akhirnya saja kita juga punya hak untuk melindungi diri kita sendiri. Kita punya hak asasi manusia sehingga kita bisa melindungi diri kita sendiri. Dewan Juri. Maka kami simpulin kalau sabotase bukan tindakan kriminal. Ini adalah tindakan melumpuhkan mesin pembunuh sebelum mungkin mesin tersebut membunuh lebih banyak nyawa. Dewan Juri. Maka kami rasa di sisi kami manusia itu pada akhirnya itu nggak akan terkena imbasnya. Dewan Juri. Karena kami membuatnya seperti ini. Dewan Juri. Ketika misalnya aktivitas untuk misalnya
aktivitas untuk melakukan penghancuran terhadap perusahaan-perusahaan besar pencemar lingkungan ini pada akhirnya akan diberlakukan pada malam harinya Dewan Juri, ketika semua manusia-manusia itu pada akhirnya tuh udah pulang dan juga nggak ada lagi yang tersisa dalam situ, dan kami akan merusaknya Dewan Juri. Dan ketika misalnya hal ini sudah terjadi Dewan Juri, maka kami akan melakukan yang namanya pemberitaan atau informasi-informasi terkait bukti-bukti itu kepada masyarakat ramai, sehingga hal ini tuh bisa dirasakan dan juga bisa diketahui penyebab-penyebab terkait dari kami melakukan ini Dewan Juri. Maka saya rasa saya harus membawa argumentasi kedua saya, yaitu menghancurkan insentif finansial sebagai satu-satunya cara yang efektif Dewan Juri. Perusahaan biasanya hanya tunduk pada hitungan untung rugi. Sabotase fisik adalah satu-satunya metode yang bisa menghentikan keuntungan mereka secara instan. Saya rasa perusahaan itu menganggap denda hukum kecil hanya sebagai biaya operasional ya, atau biaya yang murah Dewan Juri. Ketika mereka merasa seperti ini, maka ketika mereka membayar biaya yang kecil, maka mereka akan langsung melakukan pemerusakan lagi kemudian Dewan Juri. Bahasa yang dipahami mereka itu hanya uang. Ketika infrastruktur mereka dihancurkan, mereka mengalami kerugian finansial langsung yang sangat besar. Dan ketika mereka mengalami kerugian finansial yang sangat besar, maka saya sudah bilang tadi bahwasanya mereka akan cenderung untuk tidak melakukan pencemaran lagi Dewan Juri. Maka dampak jangka panjangnya apa Dewan Juri? Yaitu perusahaan, asuransi, dan investor akan memiliki perusahaan akan menilai proyek perusahaan lingkungan tersebut terlalu berisiko tinggi. Nah, mereka akan menarik modalnya karena takut asetnya itu disabotase. Jadi investor-investor itu akan menilai, kemudian mereka akan menilai kalau itu misalnya berisiko tinggi, dan pada akhirnya menarik modalnya karena takut asetnya itu disabotase pada akhirnya Dewan Juri. Maka kesimpulannya Dewan Juri, tanpa modal dan tanpa perlindungan asuransi operasional, perusahaan pencemar lingkungan dipastikan akan mati total. Ketika misalnya mereka nggak ada modal dan nggak ada perlindungan asuransi, yakin operasional perusahaan pencemar lingkungan akan dipastikan akan mati total, dan pada akhirnya kerusakan lingkungan itu nggak akan terjadi lagi di sisi kami. Maka bangga menjadi tim pro.